warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Aulia Maulida, NIM 24316 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dari semester 1. Jadi saya akan merangkum dari materi 1 sampai materi terakhir. Filsafat 1. Filsafat berasal dari kata philos yang artinya cinta, sedangkan sophia atau sophos yang artinya kebijakan, pengetahuan, dan kebenaran. Filsafat didefinisikan menjadi 4, yaitu 1. Pengetahuan tentang hikmah, 2. Pengetahuan tentang prinsip atau dasar, 3. Mencari kebenaran, 4. Membahas dasar dari apa yang dibahas. Filsafat ilmu adalah telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Segi ontologis merupakan sesuatu hal yang mendasar mengenai hakikat itu sendiri. Segi epistemologis merupakan cara bagaimana kita dapat menemukan proses dari ilmu itu sendiri. Segi aksiologis adalah cara penerapan seseorang dalam kehidupan. Filsafat 2. Ontologis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk memelihara dan mengembangkan mutu pelayanan rumah sakit, puskesmas, serta berbagai layanan kesehatan lainnya. Aksiologis adalah menjalankan sistem yang ada di rumah sakit dengan sistematik dan sesuai, mengelola dan mengurus operasional secara efisien. Epistemologis adalah mencari kebenaran mengenai ilmu administrasi rumah sakit dengan belajar, membaca, mencari pemahaman, usaha. Filsafat 3. Administrasi rumah sakit merupakan proses kerjasama mencapai tujuan dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan. Secara epistemologi, administrasi rumah sakit adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu administrasi rumah sakit, bagaimana kita mendapatkan kebenaran tentang administrasi rumah sakit, dan bagaimana cara kita belajar administrasi rumah sakit. Ontologi bisa disebut dengan hakikat dari sesuatu. Epistemologi bisa disebut bagaimana cara mendapatkan hakikat kebenaran. Aksiologi bisa disebut dengan tujuan. Filsafat 4. Organisasi adalah menyangkut pencapaian tujuan bersama. Manajemen adalah pengelolaan untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Untuk menguasai ilmu administrasi, wajib mempelajari ilmu komunikasi, keuangan, kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Filsafat 5. Pengetahuan dimulai dari ingin tahu yang belum diketahui. Kepastian dimulai dari ragu-ragu. Filsafat dimulai dari keduanya. Filsafat tentang benar atau salah itu logika. Baik atau benar bisa disebut etika. Hakikat bisa disebut metafisika sosial atau pemerintah, sama dengan politik. Filsafat 6. Tahu adalah hasil penginderaan manusia baik yang dilihat, didengar, diraba, dan dirasa. Hasil penginderaan itulah yang disebut tahu. Pengetahuan merupakan segenap yang diketahui manusia tentang objek tertentu yang meliputi agama, seni, dan ilmu. Pengetahuan itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Filsafat 7. Koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki hubungan dengan gagasan atau pernyataan sebelumnya dan dapat dibuktikan secara logis. Korespondensi adalah suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan indrawi. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Pragmatisme adalah kebenaran berdasarkan pada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu. Filsafat 8 dan 9. Keadaan pada gelas tersebut yaitu separuh terisi, karena gelas tersebut memang penuh setengah diisi oleh air dan setengah diisi oleh udara. Metode mendapat ilmu pengetahuan ada 4, yaitu yang pertama, revelasi adalah cari tahu berdasarkan pengalaman pribadi. 2. Otoditas adalah pengetahuan ditularkan dari orang ahli kepada orang biasa. Yang ketiga, intuisi, common sense adalah berdasarkan akal sehat.
Yang keempat, sains adalah upaya berpikir ilmiah, penyelidikan data, dan metode yang tepat. Filsafat 10. Yang pertama, penalaran langsung terdiri dari proporsi dan diikuti oleh kesimpulan. Jenis-jenis penalaran langsung. Yang A, penalaran oposisi. B, penalaran konversi. C, penalaran inversi. D, penalaran obversi. Kedua, penalaran tidak langsung yaitu proporsi lebih dari satu, kemudian ditarik kesimpulan. Filsafat 12. Masalah yang ditimbulkan dari adanya antrian panjang di rumah sakit maupun puskesmas yaitu kualitas pelayanan kesehatan kurang optimal. Dan itu terjadi di puskesmas karena adanya faktor manusia, faktor mesin, dan faktor metode. Filsafat 13. Kurangnya lahan parkir di rumah sakit. Hal ini sering terjadi di beberapa rumah sakit dikarenakan tempatnya yang terbatas dan sempit, sehingga membuat parkiran sampai ke pinggiran jalan rumah sakit yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di sekitar rumah sakit, sehingga pengunjung rumah sakit mengalami ketidakpuasan untuk datang ke rumah sakit tersebut. Filsafat 14. Pasien safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien dari cedera dan segala kemungkinan buruk lainnya. Standar keselamatan pasien itu upaya pencegahan insiden keselamatan pasien yang diperhatikan nama obat, identifikasi, dan pengendalian cairan elektrolit. Sekian dari saya, itulah rangkuman dari materi 1 sampai materi 14. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.